Hancurnya bisnis online karena pabrik ikutan jualan di online. Loh kok bisa sih? Isu udah banyak banget beredar. Ya, walaupun gue yakin banget ini bukan sekedar isu, karena gue melihat dengan mata gue sendiri bahwa emang ada pabrik yang juga jualan online. Karena memang udah banyak buyer, customer, atau penjual online itu sendiri, distributor, reseller, itu udah mengetahui bahwa pabrik itu udah banyak banget yang jualan di online. Kenapa begitu ya? Ingat ya, bukan distributor, tapi pabriknya langsung. Jujur yang gue perhatiin adalah kebanyakan pabrik itu jualnya di TikTok Shop, bukan di marketplace yang kita ketahui, di Tokopedia, Shopee, bukan di marketplace yang itu, tapi lebih ke live streaming atau jualan di TikTok Shop. Nah, di sini gue mau bahas dampak dan apa yang akan terjadi apabila rantainya seperti ini. Chapter 1. Pabrik terjun jualan. Gue agak bingung ya, kenapa pabrik itu ikut jualan di online? Mungkin namanya kita habis kena badai pandemi, terus banyak yang PHK, banyak distributor atau reseller yang bangkrut, sehingga pabrik mulai mencari customer atau mencari omsetnya sendiri. Ya makanya pabrik tersebut akhirnya jualan online. Gue bisa bilang penurunan yang cukup sadis itu di saat pandemi. Memang online ada kenaikan, tapi pabrik itu kan butuh omset dari offline juga. Karena pabrik itu nggak jualan di online, jualannya di offline, dari B2B, business to business. Tapi kalau misalnya di saat pandemi banyak distributor reseller itu pada bangkrut, ya omset pabrik udah pasti menurun. Mungkin menurut gue pabrik memutar otak gimana caranya gue tetap bisa mendapatkan omset. Akhirnya memutuskan untuk tadinya jualan di B2B jadi B2C. Dari business to business jadi business to consumer atau customer. Apakah pabrik tidak akan menjual grosiran ke reseller atau distributor? Tentu aja menurut gue pabrik tetap akan melakukan metode B2B di mana dia menjual grosiran ke distributor atau ke reseller. Akan tetapi seller udah mulai ketakutan duluan. Gimana caranya gue menjual produk produk dari pabrik, sedangkan lu juga ikut jualan di online. Ya ngapain gue jadi distributor atau jadi reseller, mending gue belinya di online, lalu ntar ada promo, daripada gue harus beli grosiran dengan jumlah yang banyak. Memang harganya pasti dipotong, tapi gue rasa nggak sebanyak itu karena dari pabrik pun udah murah jualan di online. Reseller dan distributor juga pasti takut, udah stok produk banyak-banyak tapi penjualannya bakal sedikit karena si pabrik ikutan jualan. Dan si buyer atau customer juga pasti akan lebih pintar memilih di mana yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Bener gak sih? Chapter 2, dampak dan hancurnya produk. Kalian tahu gak sih apa dampaknya ketika si pabrik ikut jualan di online? Udah pasti dengan harga yang lebih murah. Yes, rusaknya ekosistem. Dimana harusnya si pabrik itu menjual ke distributor atau jual ke reseller, dan dari reseller itu dijual lagi ke reseller, atau dari reseller jual lagi ke dropshipper atau yang lainnya lah. Pokoknya ekosistemnya seperti itu. Ini jadi hancur. Rantai ekosistemnya hancur karena si pabrik jadi ikut jualan. Harusnya si pabrik itu tidak ikut jualan karena dia hanya mementingkan pembelian dengan jumlah yang banyak. Tapi kan pabrik juga mau untung sendiri kok. Iya, gue paham kok dimana si pabrik juga ingin cuan yang banyak. Tapi gini, kalau misalnya si pabrik itu biasanya mendapatkan orderan itu ribuan paket atau puluhan ribu paket dalam satu orderan, kenapa dia harus mementingkan orderan yang cuma satu pieces? Sedangkan itu urusan si distributor atau reseller atau dropshipper. Pabrik itu biasa menerima invoice dengan jumlah yang banyak. Tinggal mempersiapkan lalu dikirim. Enakan main kayak gitu gak sih dibandingkan harus satu persatu paketnya? Udah gitu pabrik juga pasti akan nambah SDM dan akan jauh lebih capek. Harusnya pabrik itu karyawannya kebanyakan ngurusin untuk produk, packaging, quality control. Tapi sekarang dia harus mementingkan untuk kayak live streaming, terus harus siapin orang-orang baru untuk siapin paket satu persatu. Jadi kayak bikin lebih capek dan SDM-nya jadi jauh lebih banyak. Dan jadi kayak nggak efisien, padahal tadinya ordernya banyak banget dan tinggal pakai beberapa orang yang sudah ada, tinggal di packing dikirim. Ribuan atau puluhan ribu paket dalam satu invoice. Tapi karena jualan satu persatu saat ini, jadi kayak nambahin karyawannya lagi. Jadi gue bisa bilang untuk SDM atau sumber daya manusia untuk produksi itu ditambah lagi untuk SDM untuk packaging, untuk packing, lalu untuk balas-balasin chat dan sebagainya. Jadi kayak ya gue nggak paham lagi sih ini kenapa begini. Chapter 3, persaingan yang tidak sehat. Sudah pasti persaingan ini semakin gila ya, semakin tidak sehat. Dimana harusnya kalau di zaman dulu di offline itu kan pabrik ya pabrik aja, lalu kita buka toko offline, lalu customer akan datang ke toko kita. Kalau misalnya urusan di jarak beberapa meter ada toko lagi yang menjual produk dengan yang sama seperti kita, ya udah, ya tergantung kita bersaingnya seperti apa secara offline. Tapi kalau di online ini tuh terlalu publik, open teman-teman, dimana buyer bisa menemukan produk yang kita jual dengan berbagai toko.
toko A, B, C, sampai Z mungkin menjual produk yang sama. Tinggal si customer itu memilih bagusan mana tokonya, lalu murahan mana, mana yang paling banyak promo, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia menemukan ada toko, pabrik yang menjual dengan produk yang sama, ya udah pasti bayarnya beli ke pabrik. Nah, gara-gara itu, distributor juga akan menurun omsetnya. Reseller akan menurun. Jadi kayak harusnya si pabrik bisa mendapatkan orderan banyak dari distributor dan dari reseller, ini jadi menurun. Dan si pabrik malah mementingkan untuk penjualan satu persatu untuk B2C. Jadi menurut gue buat apa? Lu memproduksi produk, lu membuat produk, harusnya lu bisa memperbaiki ekosistem, lu bisa mendapatkan cuan yang banyak, orderan yang banyak. Tapi sekarang rantainya lu putusin. Sekarang bukan masalah reseller dan dropshipper sikut-sikutan. Distributor masuk ke online aja itu udah sikut-sikutan. Sekarang pabrik masuk ke online jadi sikut-sikutan. Jadi antara pabrik, distributor, reseller, dan dropshipper ini sikut-sikutan. Dan kalau misalnya kalian menemukan critical customer, udah pasti customer akan memilih yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama, yaitu dimiliki oleh si pabrik. Ya walaupun gue tahu banget ya, nggak semua pabrik jualan di online. Tapi emang ada memang pabrik yang jualan di online, walaupun nggak banyak ya guys. Ya sometimes gue berpikir kayak ada-ada aja ya. Kenapa sih? Kayak lu malah merusak ekosistem lu sendiri. Persaingan yang tidak sehat ini tentu saja akan membuat customer atau buyer yang seneng. Buyer kan nggak peduli, yang penting gue dapat harga murah dengan kualitas yang sama. Kalau bisa, banyak promo dan gratis ongkir. Ya memang gue bisa bilang sekarang tuh kalau belanja online enak banget. Belum tentu lu bisa dapetin harga di offline segitu. Dan sekarang kalau kita cari barang apapun itu gampang banget ditemukan di online. Udah pasti harganya murah dan jauh lebih murah. Emang gokil banget sih jualan online. Tapi untuk yang para penjual, wah ini agak berat ya. Kalau dari sisi buyer atau customer sih ya gokil, seru-seru aja. Kayak gue belanja online, gila barangnya murah-murah banget. Dulu nggak segini harganya, kualitas sama. Walaupun terkadang kita ketipu juga ya, dengan harga yang sama ternyata kualitasnya berbeda. Ya namanya juga dia motong HPP, udah gitu masyarakat di Indo itu maunya murah-murah dengan kualitas itu setara dengan brand-brand ternama yang mahal. Chapter 4, nasib dropshipper, reseller, dan distributor. Sekarang gini, gimana sih nasib untuk para reseller, dropshipper, dan distributor? Ini kan jadi pertanyaan ya, dan ini bakal gua highlight di topik pembahasan kali ini. Tapi menurut gua distributor mungkin masih bisa jualan lah, karena mungkin ada agreement atau perjanjian khusus antara dia dengan pabrik. Mungkin dia mendapatkan harga yang lebih murah lagi, atau mungkin menurunkan quantity MOQ-nya, minimum quantity order ya, MOQ. Jadi kayak mungkin ada perjanjian khusus. Tapi kalau reseller dan dropshipper kan jadi kayak pusing ya, kayak gua harus gimana nih? Tapi lebih pusing dropshipper sih. Bisa dibilang kan dropshipper level paling bawah ya. Jadi kan urutannya dropshipper dulu, lalu reseller, distributor, dan pabrik atau factory. Nah, dropshipper paling bawah. Sedangkan dia nggak memiliki produk, tapi mencoba untuk menjual produk yang sudah ada. Dan persaingan makin ketat begini, gimana caranya? Tenang teman-teman, kita tetap bisa jualan. Yes, kita tetap bisa jualan sebagai dropshipper atau reseller. Yang penting kita tetap up to date, kita tetap konsisten, dan kita tetap semangat ketika kita mau bisnis. Karena namanya kita ada di paling bawah levelnya, ya kita harus mementingkan namanya konsisten dan semangat dan up to date. Kalau misalnya kita pengen punya factory atau pengen punya pabrik atau pengen jadi distributor langsung, ya kita harus ada modal yang besar dan keberanian. Sedangkan kalau misalnya kita nggak punya keberanian dan modal, ya otomatis kita ada di level paling bawah antara dropshipper atau reseller. Jadi ya udahlah, kalau kalian malas, kita jadi susah untuk bersaing. Jadi bisa dibilang untuk jualan online saat ini harus super niat dan super konsisten. Kita harus mikirin cara gimana caranya kita menjual produk dan kita ngelakuin aktivitas marketing yang tidak dilakukan oleh distributor dan pabrik. Karena gue yakin banget buat kalian semua yang udah jualan online, apalagi udah nonton video-video gue, pasti kalian lebih up to date mengenai fitur-fitur yang ada di online dan apa yang harus kita lakukan nih. Nah, kalian harus seperti itu, harus up to date. Jadi bisa dibilang sekarang memang harus super niat, super konsisten. Kalau misalnya kalian nggak super niat dan nggak super konsisten, ya jujur aja sulit teman-teman. Kecuali kalian menemukan produk yang tepat dan pabrik yang tepat ya. Tapi kalau misalnya amit-amit guys, kalian menjual produk yang ternyata pabriknya juga ikut jualan, waduh, kalian harus ngelakuin yang tadi gue bilang sih. Jadi pintarlah dalam memilih produk atau brand ya teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan juga lah dalam jualan online. Dan yang penting kuncinya tadi, konsisten dan niat ya. So saran dari gue adalah tetap semangat, karena gue yakin banget kalian tetap bisa jualan online. Meskipun kalian mulai di tahun ini atau di tahun depan, jualan online akan tetap bisa kalian jualan. Akan tapi memang sekarang lebih sulit dan persaingan lebih ketat aja.
Tapi kalau misalnya kalian menemukan produk atau brand yang memang oke, atau bahkan yang akan muncul di tahun depan, kita nggak pernah tahu ya akan ada brand atau produk apa lagi. Nah, kalau kalian up to date, kalian tetap bisa menjual produk tersebut. Jadi bisa dibilang kalian harus benar-benar niat dan konsisten dan up to date lah dalam jualan online. Dan kalau misalnya kalian mengeluh, ya nggak ada gunanya. Kalau misalnya kalian punya modal dan keberanian, ya silahkan buat brand kalian sendiri. Tapi ya ada konsekuensinya. High risk, high return. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya modal yang besar atau nggak punya keberanian tapi punya modal yang besar, tetap aja lebih baik kalian start dulu dari bawah, kalian pelajari marketingnya dan sebagainya, supaya ketika nanti kalian membuat brand, udah punya modal yang besar dan udah punya keberanian dan pengalaman, kalian bisa langsung buat brand dan hajar brand kalian sendiri di online. Oke guys, segitu aja video dari gue. Semoga membantu dan menambah wawasan kalian dan menambah insight untuk kalian. Jangan lupa join grup Telegram gue, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue mengenai jualan online, tips and tricks soal jualan online, itu kelas online, bisa ke desti.store/riogandhi. Di situ ada banyak sekali course-course digital, kalian bisa lihat dan kalian bisa beli. Lalu kalau misalnya kalian ingin mengetahui info-info update mengenai webinar gue atau kelas offline gue, bisa kunjungi ke nomor ini. Itu WA only atau WhatsApp only dan chat only. Kalau misalnya kalian ingin join kelas offline gua atau webinar online gua yang berbayar, silahkan hubungi ke nomor WA tersebut ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Rio Gandhi, peace out.